Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Bella Melati Sayalangi dengan NIM 2314201092, kelas A3 semester 2. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih, sarjana keperawatan, nurse, magister manajemen rumah sakit. Di sini saya akan membahas tentang sindrom pasca trauma. Definisi dari sindrom pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa traumatis, misalnya pelecehan seksual ataupun lainnya. Etiologi dari sindrom pasca trauma, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Yang pertama antara lain 1. Bencana, 2. Peperangan, 3. Riwayat korban perilaku kekerasan, 4. Kecelakaan, 5. Saksi pembunuhan. Tanda dan gejala dari penyakit sindrom pasca trauma yaitu dapat bervariasi antara setiap orang. Umumnya gejala dari sindrom pasca trauma terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gangguan pada ingatan atau intrusive memory, kedua, menghindar atau avoidance, yang ketiga, perubahan cara berpikir, yang keempat, perubahan pada reaksi fisik dan emosi. Patofisiologi dari sindrom pasca trauma melibatkan perubahan fungsi neurotransmitter neurohormonal individu. Dengan PTSD terbukti memiliki kadar kortisol normal hingga rendah dan peningkatan kadar faktor palepastrikotropin atau CRF. Meskipun pengidap sedang mengalami stres, CRF merangsang pelepasan neuronefrin oleh konteks cingulate anterior yang menyebabkan peningkatan respons simpatis yang bermanifestasi sebagai peningkatan detak jantung, peningkatan gairah, dan respon terkejut. Komplikasi dalam sindrom pasca trauma. Seorang pengidap akan mengalami perasaan tertekan dan rasa cemas. Lama-kelamaan dampak dari sindrom pasca trauma yang akan terjadi lebih parah yaitu hyperarousal. Efek utama yang terjadi pada seorang pengidap hyperarousal adalah stres kronis. Kondisi tersebut dapat memicu gangguan pikiran pengidap dan mendorong melakukan bunuh diri. Penatalaksanaan medis. Penatalaksanaan sindrom pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, sebaiknya selalu diawali dengan psikoterapi suportif, tawaran untuk diskusi mengenai peristiwa traumatik, dan edukasi mengenai coping yang efektif. Dan seluruh pasien dengan PTSD, utamanya individu dengan gangguan disosiatif, harus menjalani pemeriksaan terkait aspek-aspek bunuh diri. Pemeriksaan penunjang sindrom pasca trauma. Untuk mendiagnosis sindrom pasca trauma, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu apakah pasien yang mengalami disebabkan oleh penyakit fisik. Untuk dikategorikan sebagai pengidap, gejala yang dialami pasca peristiwa traumatik harus berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Seseorang juga dapat dinyatakan mengalami PTSD atau sindrom pasca trauma apabila gejala telah mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial, masyarakat, apalagi di pekerjaan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang sindrom pasca trauma. Karena dimulai maka juga saya akan akhiri. Jika akhiri tanpa memulai itu masalah hati, bukan penjelasan.
Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya hanya manusia biasa yang banyak kurangnya. Saya pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Dan untuk adik-adik yang baru menyelesaikan bangku studi di sekolah menengah atas dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan ketiga buku ini, yaitu buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Di dalam buku ini dikeluarkan dari PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kita masuk ke dalam buku yang pertama, yaitu buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau biasa disebut dengan SDKI. Kita buka bukunya. Di dalam buku terdapat daftar isi dan banyak diagnosa-diagnosa di dalamnya. Di sini kita akan mencari diagnosa sindrom pasca trauma. Kita dapat di halaman 226 dengan kode D.0104. Kita buka halaman 220. Di sini sudah ada sindrom pasca trauma, kategori psikologis, dan subkategori integritas ego. Di sini terdapat definisi sindrom pasca trauma, yaitu respon maladaptif yang berkelanjutan terhadap kejadian trauma. Penyebabnya, 1. Bencana, yang kedua peperangan, yang ketiga riwayat korban perilaku kekerasan, yang keempat kecelakaan, dan yang kelima saksi pembunuhan. Di sini terdapat gejala tanda mayor. Ada subjektif dan ada objektif. Di dalam subjektif terdapat yang pertama mengungkapkan secara berlebihan atau menghindari pembicaraan kejadian trauma, yang kedua merasa cemas, dan yang ketiga teringat kembali kejadian traumatis. Di dalam objektif terdapat 1. Memori masa lalu terganggu, 2. Mimpi buruk berulang, yang ketiga ketakutan berulang, dan yang keempat menghindari aktivitas, tempat, atau orang yang membangkitkan kejadian trauma. Gejala dan tanda minor. Terdapat subjektif dan terdapat objektif. Di dalam subjektif, yang pertama, tidak percaya pada orang lain. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri. Objektif. 1. Minat berinteraksi dengan orang lain menurun. 2. Konfusi atau disosiasi. 3. Gangguan interpretasi realitas. 4. Sulit berkonsentrasi. Kelima, waspada berlebihan. 6. Pola hidup terganggu. 7. Tidur terganggu. 8. Merusak diri sendiri, misalnya konsumsi alkohol, penggunaan zat, percobaan bunuh diri, dan tindakan kriminal. Kondisi klinis terkait sindrom pasca trauma, yaitu yang pertama, korban kekerasan, yang kedua, post traumatic stress disorder atau PTSD, yang keempat, korban bencana alam, yang kelima, kondisi klinis terkait sindrom pasca trauma. Yang pertama, korban kekerasan, yang kedua, post traumatic stress disorder atau PTSD, yang ketiga, korban bencana alam, yang keempat, multiple personality disorder, yang kelima, korban kekerasan seksual, dan yang keenam, korban peperangan,
Serta yang ketujuh, cedera multiple atau kecelakaan lalu lintas. Di sini juga terdapat referensinya. Oke, kita masuk dalam buku yang kedua, yaitu Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau disebut dengan SLKI. Kita masuk ke dalam daftar isi. Di sini ada daftar isi tautan SDKI dan SLKI. Kita mencari diagnosa saya yang sebelumnya, yaitu diagnosa sindrom pasca trauma. Terdapat dalam halaman 187. Di sini berhubung halaman 187 terdapat 4 diagnosa yang tertera di dalamnya. Salah satunya yaitu sindrom pasca trauma. Nah, di sini kita sudah dapat. Di sini kita sudah dapat tingkat shock dalam 4 diagnosa sekaligus dan termasuk diagnosa sindrom pasca trauma. Tingkat shock diberi kode L.03032. Definisi dari tingkat shock yaitu ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Ekspektasi menurun. Kriteria hasil di sini terdapat angka menurun sampai yang meningkat atau memburuk dan membaik. Di dalam kriteria hasil terdapat kekuatan nadi, output urin, tingkat kesadaran, akal dingin pucat, rasa haus, konfusi, letargi, asidosis metabolik, tekanan darah arteri rata-rata, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, tekanan nadi, pengisian kapiler, frekuensi nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen. Dan kebetulan di diagnosa yang saya ambil yaitu diagnosa sindrom pasca trauma, tidak ada luaran utama seperti ini, yaitu luaran utama dan luaran tambahan. Di sini saya ambil contoh di resiko shock, luaran utama dan luaran tambahan. Di luaran utama terdapat tingkat shock, dan luaran utama ini saya akan lihat di daftar luaran keperawatan, yaitu tingkat shock. Kita balik di daftar isi, yaitu daftar luaran keperawatan. Kita cari tingkat shock. Tingkat shock terdapat di halaman 150. Kita cari halaman 150. Kita dapat seperti yang ada di diagnosa saya, yaitu diagnosa sindrom pasca trauma. Baik, kita masuk dalam buku yang ketiga, yaitu Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau biasa disebut dengan buku SIKI. Kita buka daftar isi diagnosa saya sebelumnya, yaitu daftar tautan SDKI SIKI.
Kita cari sindrom pasca trauma. Sindrom pasca trauma terdapat di halaman 515. Kita cari halaman 515. Di sini, di sindrom pasca trauma terdapat resiko shock. Intervensi utamanya yaitu pencegahan shock dan pemantauan cairan. Di sini ada intervensi pendukung yang tertera di dalam buku ini. Kita akan mencari intervensi umum, pencegahan shock, dan pemantauan cairan. Kita buka di daftar intervensi keperawatan. Di sini kan tertulis intervensi utama. Intervensi keperawatan kita cari pencegahan shock seperti yang ada di halaman 515 tadi. Kita dapat pencegahan shock di 285 dan pemantauan cairan kita cari di 238. Kita cari yang 285. Pencegahan shock dengan kode I02068. Definisi: mengidentifikasi dan menurunkan resiko terjadinya ketidakmampuan tubuh menyediakan oksigen dan nutrien untuk mencukupi kebutuhan jaringan. Tindakan terdapat observasi dan terapeutik, edukasi, serta kolaborasi. Di observasi terdapat monitor status kardiopulmonal, frekuensi dan kekuatan nadi atau frekuensi nafas, TD, dan MAP. Monitor status oksigenasi, monitor status oksigenasi atau oksimetri nadi, dan AGD. Monitor status cairan atau masukan dan haluaran turgor kulit, CRT, dan monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, serta periksa riwayat alergi. Terapeutik terdapat berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%, persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu, pasang jalur 4 jika perlu, pasang kateter urin untuk menilai produksi urin jika perlu, lakukan stintes untuk mencegah reaksi alergi, dan edukasi. Jelaskan penyebab atau faktor risiko shock, jelaskan tanda gejala awal shock, anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala awal shock, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari alergen. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian 4 jika perlu. Kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu. Kolaborasi pemberian antiinflamasi jika perlu. Kita kembali ke awal di daftar isi.
Apa itu? Kita mencari pemantauan apa nah? Kita mencari pemantauan cairan di 238. Di sini terdapat pemantauan cairan dengan kode I.03121. Definisi dari pemantauan cairan: mengumpulkan dan menganalisis data terkait pengaturan keseimbangan cairan. Tindakan: terdapat 3 tindakan, yaitu observasi, terapeutik, edukasi. Di dalam observasi terdapat monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi napas, monitor tekanan darah, monitor berat badan, monitor waktu pengisian kapiler, monitor elastisitas atau turgor kulit, monitor jumlah, warna dan berat jenis urin, monitor kadar albumin dan protein total, monitor hasil pemeriksaan serum, misalnya osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, dan BUN. Monitor intake dan output cairan, identifikasi tanda-tanda hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah, konsentrasi urin meningkat, berat badan menurun dalam waktu yang singkat. Identifikasi tanda-tanda hipervolemia, misalnya dyspnea, edema perifer, edema anasarka, CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, berat badan menurun dalam waktu yang singkat. Identifikasi faktor resiko ketidakseimbangan cairan, misalnya produser pembedahan mayor trauma atau pendarahan, luka bakar, aferesis, obstruksi intestinal, peradangan pankreas, penyakit ginjal dan kelenjar, difusi intestinal. Terapeutik: terdapat atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien dan dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi: jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Di semua yang sudah saya jelaskan itu terdapat referensinya yang sudah tertera. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang cara penggunaan atau cara menggunakan ketiga buku ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.